Suami mungkin pernah nyakitin kita, betul? Suami juga pernah nyenengin kita. Yang bunda ingat yang nyakitinnya, yang nyenenginnya. Yang nyenengin suami nggak pernah tuh dibahas. Nggak pernah. Tapi yang nyakitin inget sampai sekarang. Mana yang dulu kita makan nasi goreng bareng? Mana yang dulu kita pernah ngajak jalan-jalan? Mana yang pernah dibeliin tas? Mana yang pernah dibeliin berlian? Mana yang pernah dibeliin jilbab cicilan ngaji? Mana? Nggak pernah dibahas. Tapi saat suami bikin kesalahan satu, izin ya, dia mungkin lupa berpaling sama yang lain, dibahas sampai sekarang. Bunda, cinta itu merangkul, bukan memukul. Cinta itu mengajak, bukan mengejek. Cinta itu mengasihi, bukan menyiksa diri. Kalau cinta itu menyakiti, berarti bukan cinta namanya. Namanya sakit. Karena akar kata menyakiti adalah sakit. Sedangkan kalau mencintai, harusnya ada bahagia yang kita dapatkan. Maka jangan pernah menyiksa diri untuk membiarkan hati terluka berkali-kali. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, bicarakan, komunikasikan. Dan mohon maaf ya, rumah tangga yang diisi dengan kekerasan di dalamnya tidak akan pernah mengundang malaikat rahmat datang ke rumah tersebut. Bahkan di antara faktor kenapa rezeki di rumah tangga seringkali sempit, salah satunya karena suami dan istri sering bertengkar di rumah tangganya. Maka sebaiknya jangan membiarkan hati untuk terus tersakiti. Kita ini hati, bukan batu yang bisa diinjak berkali-kali, betul? Maka nanti apa kuncinya, A? Takwa sebagai landasan cinta. Jadikan rumah tangga sebagai tempat untuk mengais pahala terbaik. Setuju? Dan mohon maaf ya, pahala yang berumah tangga itu besarnya luar biasa loh. Seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian dia berangkat di pagi hari dan pulang di sore hari. Kata Nabi, maka saat dia pulang sore hari capek, maka capeknya menghapuskan dosa yang pernah dia lakukan. Jadi jangan dikata suami yang ngasih nafkah ke istri nggak ada pahalanya. Ada atau tidak? Dikit apa besar? Dikit apa banyak? Banyak. Maka para suami, kalau kita sudah berbuat baik sama istri dan istri tidak menghargai kerja kita, jangan sakit hati, karena Allah pasti menyiapkan pahala untuk kita. Betul? Sama istri. Kata Nabi, siapa istri yang sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat patuh kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Besar gak pahalanya? Besar. Maka jangan dikira bunda jadi istri itu gak ada harganya. Ada. Dan saat bunda jadi istri, landasannya takwa, maka disitulah Allah siapkan pahala yang besar untuk kita. Maka nanti ya, ada 4 sikap di rumah tangga yang harus kita miliki sebagai landasan takwa. 1, dikasih nikmat, syukur. 2, dikasih ujian, sabar. 3, dikasih takdir, ridho. 4, ketika beramal, ikhlas. Ulangi, dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Dikasih takdir, ridho. Ketika beramal, ikhlas. Kita dikasih suami yang baik, Masya Allah, soleh. Apa sikapnya? Syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku mah punya suami yang soleh. Kayak ya cuman casingnya agak kurang lah. Ada yang begitu? Syukuri yang lebihnya, lupakan yang kurangnya. Betul? Ada yang suaminya izin ya, soleh, cakep, manis, tapi duitnya pas-pasan.
Ada? Lebihnya syukuri, kurangnya sabari. Cuman masalahnya bunda mah pintar melihat kekurangan suami, tapi bunda tidak pintar melihat kelebihan suami. Suami mungkin pernah nyakitin kita, betul? Suami juga pernah nyenengin kita. Yang bunda ingat yang nyakitinnya, yang nyenenginnya. Yang nyenengin suami nggak pernah tuh dibahas, nggak pernah. Tapi yang nyakitin inget sampai sekarang. Mana yang dulu kita makan nasi goreng bareng, mana yang dulu kita pernah ngajak jalan-jalan, mana yang pernah dibeliin tas, mana yang pernah dibeliin berlian, mana yang pernah dibeliin jilbab cicilan ngaji, mana nggak pernah dibahas. Tapi saat suami bikin kesalahan satu, izin ya, dia mungkin lupa berpaling sama yang lain, dibahas sampai sekarang. Lupa. Bukan yang di sini, yang di sana, yang di sini mah insya Allah enggak kan ya? Enggak apa? Enggak jauh beda kan? Maka coba belajar, bunda, bunda, belajar lihat kelebihan pasangan, agar hati ini tidak ada ruang melihat kekurangan pasangan. Istri saya kalau cerita sama saya bilang, bunda, apa yang bikin bunda tuh yakin sama ayah? Kata beliau, saya melihat kebaikan ayah di balik keburukan ayah. Ibu jangan menyangka punya suami kayak saya pasti bahagia. Belum tentu kan? Betul? Karena yang dilihat orang bahagia belum tentu bahagia buat kita, betul? Kata istri saya, ayah punya kekurangan pasti, tapi bunda lebih banyak melihat kelebihan ayah. Dan itu yang membuat bunda tidak punya waktu untuk membenci ayah, karena kebaikan ayah pasti lebih banyak daripada kekurangan ayah. Betul? Saya termasuk jarang ketemu sama istri saya, karena dari hari ke hari kadang keluar kota, kadang dakwah. Paling seminggu bisa dihitung jari lah. Saya baru pulang dari Hong Kong, kemudian besok harus berangkat lagi keluar kota. Bunda siap punya suami kayak begini? Main siap-siap aja. Belum tentu bunda siap. Coba, kan pilihannya masing-masing, ya nggak? Ditinggal terus, betul nggak? Apalagi izin mohon maaf, kelihatan jamaahnya sama kebanyakan jamaahnya siapa? Perempuan. Pasti cemburu mah ada, betul nggak? Tapi intinya sikap percaya itu menjadi penting, betul? Jadikan takwa sebagai landasan cinta, karena saat engkau bertakwa pasti Allah akan jaga semuanya. Insya Allah. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar, dikasih takdir ridho, ketika beramal ikhlas. Tepuk tangan untuk bunda semua.